Kembali berlatar belakang di zaman Edo, Jepang. Dan di cerita kali ini, seorang mantan polisi shogun jadi incaran para pembunuh bayaran setelah ia menghabisi atasannya sendiri, yakni oknum polisi yang terlibat korupsi. Ratusan jiwa berubah melayang, tak ada satupun yang bisa menghentikannya. Karena separah apapun luka yang dialaminya, dia takkan mati dan takkan pernah bisa mati. 50 tahun kemudian, di sebuah area pemakaman, seorang gadis yang sebut saja bernama Ririn tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan sosok nenek kuncung misterius yang menegurnya. Disitulah diketahui bahwa Ririn Putri Asano adalah anak sematawayang pemimpin padepokan Mutenichi Ryu, yang kini dia jadi anak yatim setelah bapaknya, yakni Tuan Asano, menolak bergabung dengan perguruan pedang Ito Ryu. Sehingga pimpinan mereka, pria ambisius bernama Anotsu Kagehisa, tanpa ampun menghabisinya. Meski kebiadaban anak buahnya tak sampai menjamah si Ririn yang masih di bawah umur, bahkan sempat dilindungi oleh salah satu dari mereka. Namun lain cerita dengan pedang antik juga istri cantik Tuan Asano yang sampai saat ini tak diketahui di mana rimbanya. Maka dari itu, si Ririn yang walau dengan kemampuan ilmu pedang seadanya bertekad untuk menemukan ibunya sekaligus membalas dendam kematian bapaknya. Meski si nenek kuncung yang kemudian diketahui bernama Yaobi Kuni seperti tertawa di atas penderitaan orang lain. Namun ia kemudian menyarankan agar si Ririn menyewa jasa Yojimbo atau pengawal dengan skill pedang mumpuni. Dan nenek kuncung yang mengaku berumur ratusan tahun itu menyuruhnya menemui seorang pria yang tinggal di suatu tempat di wilayah Edo, yang konon tak bisa mati, untuk membantu membalaskan dendamnya. Dan singkat cerita, setelah kesana kemari menanyakan alamat, akhirnya suatu hari si Ririn pun menemukan orang yang ia cari. Meski di luar ekspektasinya, setelah mengetahui sosok luar biasa bernama Manji itu ternyata tinggal di gubuk terpencil, namun melihat bekas luka yang terpahat di wajahnya membuat si Ririn yakin bahwa pria itu bukanlah orang sembarangan. Dan yang terpenting ia harus berhasil meyakinkan Manji agar bersedia membantunya. Karena yang jadi masalah setelah menyampaikan maksud tujuannya, ternyata tak semudah itu Manji mau disuruh membunuh orang, apalagi tanpa alasan. Dan yang jelas, Manji menegaskan bahwa dia bukanlah pembunuh bayaran, seperti yang gadis itu kira. Meski si Ririn sempat dibuat kehilangan harapan, apalagi setelah Manji malah menyuruhnya pulang sebelum gelap. Namun ternyata seperti itulah dia mengetes kesungguhan tekad gadis malang itu. Padahal sedari awal berjumpa saja, sebenarnya wajah si Ririn mengingatkan Manji kepada mendiang adiknya yang tewas oleh para pembunuh bayaran. Karena selanjutnya dengan alasan jika malam tiba, di sekitar wilayah itu banyak penjahat berkeliaran, yang kemudian Manji pun mengantarnya sampai ke kota. Dan benar saja, di tengah perjalanan si Ririn yang sengaja disuruh jalan duluan, tiba-tiba dihadang salah satu dari anggota Ito Ryu, yakni Kuroi Sabato. Yang ternyata sejak kejadian malam itu, si Sabato mulai jatuh hati kepada Ririn. Bahkan dia sering diam-diam mengirimkan surat cinta, juga berharap gadis itu lekas tumbuh dewasa. Namun tentu saja cintanya bertepuk sebelah tangan, mana mungkin si Ririn mau sama penjahat, apalagi yang berpenampilan aneh seperti memiliki 3 kepala. Disitulah diketahui bahwa Ririn Putri Asano kini resmi menjadi anak yatim piatu setelah Sabato mengaku telah menghabisi ibu si Ririn. Dan yang cukup menyeramkan, pria itu menjadikan kepala Nyonya Asano sebagai aksesoris yang menghiasi sebelah pundaknya. Bahkan dia berniat melakukan hal yang sama terhadap kepala Ririn karena sakit hati cintanya ditolak. Namun tentu itu hanyalah sebatas angan-angannya saja, karena terlebih dahulu dia harus bisa melangkahi mayat Manji yang mustahil itu terjadi. Tanpa banyak basa-basi, pertarungan sengit pun dimulai, dan meski Manji terkena tusukan pedang Sabato membuatnya sejenak terkapar seakan sekarat, bahkan Sabato berhasil melangkahinya. Namun tentu saja itu hanyalah trik belaka agar Sabato, si pria berwajah keriput itu lengah, karena kemudian disitulah Ririn menyaksikan kemampuan spesial pengawalnya yang meski tetap terlihat kesakitan, namun yang mengejutkan lukanya ternyata bisa sembuh dengan sendirinya.
Saat itu pula Manji menjelaskan bahwa itu bisa terjadi berkat cacing darah suci dari Lama Agung yang ditanam dalam tubuhnya oleh nenek Kyobi Kuni 50 tahun silam ketika ia sedang sekarat setelah bertarung dengan pemimpin para pembunuh bayaran. Separah apapun lukanya, meski anggota tubuhnya terpisah, namun masih bisa disatukan kembali selama cacing itu masih berada dalam tubuhnya, menjadikan Manji samurai cacingan yang hidup abadi, takkan pernah bisa mati. Sementara itu di tempat persembunyiannya, Anotsu Kageisa kedatangan tamu tadi undang, yakni salah seorang petinggi shogun bernama Kagimura Habaki. Yang penasaran apa sebenarnya tujuan komplotan Itoryu melakukan pembantaian, menghancurkan setiap padepokan yang tak mau diajak kerjasama dengan mereka. Jika di zaman Sengoku, Nobunaga Oda berambisi menyatukan seluruh klan di Jepang, sedangkan Anotsu bercita-cita untuk menyatukan seluruh padepokan di Edo, atau sekolah ilmu pedang, atau dojo di bawah satu aliran dan satu nama perguruan, yakni Itoryu, dengan dia sebagai kepala sekolahnya. Dan sedikit mengherankan, menurut Habaki, hal itu sejalan dengan rencana Shogun yang akan membuka sekolah ilmu pedang resmi. Bahkan mereka berharap para senior pendekar pedang terbaik Itoryu yang akan menjadi gurunya. Meski Habaki tidak keberatan dengan syarat yang diajukan Anotsu tentang nama perguruan harus sesuai keinginannya, yakni Itoryu, namun pria tua itu meminta waktu untuk terlebih dahulu berunding dengan para dewan tertinggi di Kesogunan. Tanpa menaruh curiga, tentunya hal itu dianggap kesempatan berharga bagi Anotsu, juga kabar baik bagi Itoryu. Namun selang beberapa saat kemudian, si rambut lancip Magatsu membawa kabar buruk tentang kematian rekannya, yakni Sapato. Yang mereka pun mengetahui bahwa sebelumnya pria aneh itu sering bolak-balik mengunjungi padepokan milik ayahnya si Ririn. Meski kecurigaan kini mengarah kepada putri Tuan Asano tersebut, namun mereka pun yakin bahwa gadis itu tidak mungkin melakukannya sendiri. Maka dari itu, Anotsu memperingatkan anak buahnya agar lebih hati-hati lagi ketika mereka berkeliaran di luar sana. Namun ternyata dunia seakan jadi begitu sempit bagi para penjahat seperti mereka. Karena pucuk dicinta ulam pun tiba, keesokan harinya si Ririn yang disuruh Manji mendatangi tukang asah untuk menajamkan peralatan tempurnya. Ia mendapati bahwa pedang antik milik ayahnya juga berada di sana. Bahkan sesaat kemudian si rambut lancip Magatsu datang mengambilnya. Setelah mengetahui kemana perginya berdebah itu, maka tentu saja si Ririn buru-buru pulang melaporkannya kepada Manji. Yang singkat cerita, ketika hari menjelang malam, samurai cacingan itu pun akhirnya bertemu juga dengan si rambut lancip Magatsu. Dia seperti sudah bisa menebak bahwa yang berada di hadapannya adalah pengawal Putri Asano yang telah menghabisi rekannya. Manji yang tak suka banyak basa-basi berhasil memancing emosi Magatsu untuk segera menyerangnya. Meski di awal saja dia sudah main curang dengan melibatkan daun kering, menghalangi penglihatan Manji yang membuat dia terkena sabetan pedang di kakinya. Apalagi setelah samurai cacingan itu terjebak di lumpur hidup, membuat Magatsu semakin jumawa dengan kata-kata bijaknya. Bahkan di serangan selanjutnya, dengan mudah si rambut lancip menusuk lubuk hati terdalam Manji, namun dia belum tahu samurai macam apa yang dihadapinya kali ini, karena kemudian terjadilah saling tusuk-menusuk yang membuat Magatsu luka beneran, sedangkan Manji tentu saja bangkit kembali. Setelah berhasil merebut pedang antik milik Tuan Asano, ia pun melenggang pulang meninggalkan Magatsu yang seakan tak percaya dengan apa yang disaksikannya. Keesokan harinya, Anotsu menjenguk si rambut lancip yang kini tak bisa jumawa lagi, hanya terbaring lemah dengan luka parah. Dia menceritakan pengalamannya kepada Anotsu tentang kehebatan pengawal Ririn Putri Asano yang menurutnya pantas dijuluki Satria Abadi, bukanlah manusia melainkan monster menakutkan. Sementara orang yang sedang mereka bicarakan hari itu kembali melanjutkan petualangannya dalam rangka mencari Anotsu untuk membalas dendam. Namun ketika mereka mampir di sebuah warung saat Ririn minta izin sebentar ke toilet, samurai cacingan itu dihampiri seorang pria misterius yang mulai membuatnya curiga karena dari pernyataannya yang serba tahu tentang tujuan Manji juga Ririn. Meski kemudian pria yang mengaku sebagai pendekar Itoryu dengan nama Shizuma itu mengajak Manji untuk bekerja sama menyerang Anotsu Kageisa dan komplotannya. Namun tetap saja Manji dengan kecurigaannya
bahwa si Juma bukanlah orang baik karena tiba-tiba pria itu melancarkan serangan dadakan dan meski sempat terkena goresan pedang si Juma, namun tak butuh waktu lama bagi Manji untuk bisa menjatuhkannya. Akan tetapi kejadian selanjutnya di luar prediksi karena si Juma kembali bangkit, bahkan dengan santai mencabut senjata yang menancap di punggungnya. Situlah terungkap bahwa si Juma memiliki kemampuan juga nasib yang hampir sama dengan Manji, yakni tak bisa mati setelah tubuhnya dimasuki cacing darah oleh nenek Kyo Bikuni sekitar 200 tahun yang lalu. Dalam rentang waktu selama itu tentunya si Juma punya banyak teman, juga beberapa kali punya istri, sementara mereka semua mati sedangkan dia tetap hidup menyaksikan zaman silih berganti. Wajar apabila manusia normal takut mati karena ajal bisa datang kapan saja, namun tidak pernah bisa mati lebih menakutkan bagi si Juma yang nampak sudah bosan hidup di dunia. Meski pertarungan tidak berlanjut karena si Juma memilih untuk pergi, namun kejadian selanjutnya kembali mengejutkan Manji, yang tiba-tiba saja ia tersungkur kesakitan karena bekas luka di sekujur tubuhnya kembali jebol tak tertahankan. Manji menduga kondisinya jadi seperti ini akibat terkena goresan pedang si Juma. Dan ia yakin pria itu telah memasukkan sesuatu ke pedangnya, apapun itu yang jelas mampu melemahkan cacing darah yang berada dalam tubuhnya. Si Ririn yang ikutan panik berinisiatif untuk mencari tabib meskipun Manji melarangnya, namun gadis itu tetap saja pergi. Hingga di tengah jalan, tiba-tiba si Juma kembali muncul menghadang Ririn yang kemudian menculiknya untuk dibawa ke sebuah gubuk. Dan sudah bisa ditebak bahwa si Juma sengaja menculik Ririn memancing Manji agar kembali menemuinya. Harapan Ririn untuk bisa melihat indahnya mentari esok pagi pun seakan sirna tatkala pria itu menodongnya. Namun kemudian, meski dengan terseok-seok, Manji berhasil menemukan keberadaan mereka. Namun bukan untuk menyerah menerima ajakan si Juma, melainkan mengajaknya kembali berduel di bawah remang-remang cahaya bulan purnama. Bahkan kini pertarungan mereka bukan lagi sekedar adu pedang, melainkan saling tusuk dan saling tebas. Sementara kedua samurai abadi itu sedang berbagi rasa yang sama, yakni rasa kesakitan yang tak berujung kematian, sedangkan Ririn berusaha untuk melepaskan ikatannya. Hingga lagi-lagi si Juma mengeluarkan obat cacing, atau lebih tepatnya racun cacing darah, yang dia siramkan ke pedang anehnya yang ditumbuhi semacam bulu. Prediksi Manji pun terbukti karena benar dengan racun yang mampu melemahkan cacing darah itu, berarti sebenarnya mereka punya kemungkinan bisa mengalami yang namanya mati. Namun setelah melihat wajah Ririn yang begitu khawatir disertai ketakutan, Manji pun kembali tersadar bahwa dia harus tetap hidup untuk terus melindunginya. Maka pertarungan pun berlanjut hingga akhirnya Manji berhasil merebut pedang musuhnya. Bahkan dengan pedang berbulu itu pula dia mencabik-cabik si Juma sampai menemui ajalnya. Sementara itu, keesokan harinya, Anotsu kembali didatangi Habaki, membawa kabar gembira tentang para petinggi shogun yang menurutnya sudah menyetujui rencana Anotsu. Namun sebelumnya, pria ambisius itu diminta menemui seorang tetua mantan pelatih resmi prajurit shogun, yakni Ibane Kensui yang berada di Gunung Takao. Semangatnya semakin membara karena sebentar lagi impiannya akan segera terwujud, tapi lagi-lagi kabar buruk diterimanya setelah diketahui 3 orang anak buahnya ditemukan tewas dalam serangan tadi malam. Dan kecurigaan mereka pun kembali tertuju kepada pengawal Ririn Putri Asano. Walaupun tak siapa pelaku pembunuhan ketiga pendekar Itoryu tadi malam, yang jelas 3 orang mencurigakan terlihat berkeliaran di sekitar tempat kejadian perkara. Menyikapi hal itu, tentu saja Anotsu tak tinggal diam. Maka malam harinya ia menemui seorang pendekar wanita yang diperkirakan memiliki kemampuan sepadan untuk bisa menghentikan Ksatria Abadi yang terkenal sudah membunuh ratusan itu. Dan singkat cerita, di hari berikutnya tatkala Manji dan Ririn keluar dari kedai, wanita pembunuh bayaran Anotsu itu muncul dengan gayanya yang misterius namun sekilas nampak lembut dan elegan. Menandakan bahwa dirinya bukanlah pendekar sembarangan, bahkan dengan sopan santun mengajak Manji berduaan ke tempat sepi, namun bukan untuk happy-happy.
Karena di sanalah wanita yang mengaku bernama Otono Tachibana Maki itu menunjukkan wujud aslinya. Dengan terang-terangan dia menyatakan maksud tujuannya untuk menghabisi Manji atas perintah Anotsu Kagehisa. Namun yang membuat samurai cacingan itu sedikit terkejut bukanlah pernyataan tersebut, melainkan tuduhannya yang bilang Manji telah menghabisi 13 anak buah Itoryu. Bahkan sebelum sempat ia membantah, wanita itu sudah melancarkan serangan pertamanya. Dan ya, ternyata tak salah Anotsu memilih Otono Tachibana untuk melawan Manji, karena terbukti ia mampu membuat samurai cacingan itu terdesak. Untuk mengimbangi skill bertarung dengan jenis senjata yang aneh itu, terpaksa Manji pun harus memodifikasi pedang miliknya. Namun hasilnya tetap saja nihil, bahkan di serangan selanjutnya, dia yang kena duluan. Senjata lain berupa tombak pun dikeluarkan dan jangan tanya di mana ia menyimpannya karena si Manji ini seakan punya kantong ajaib seperti Doraemon. Tapi lagi dan lagi Manji kewalahan, bahkan kini dia terkecoh oleh Maki yang tiba-tiba luput dari pandangan. Membuat samurai cacingan itu lengah, malahan santai sejenak. Namun kemudian ternyata Maki sembunyi dan menyerang dari dalam rumah, membuat tombak Manji tiba-tiba menghilang berganti dengan golok kembar. Akan tetapi gaya bertarung Maki yang seperti main petak umpet tetap saja tak mampu diimbangi oleh Manji. Bahkan kini ia harus kehilangan sebelah tangannya. Namun alih-alih menghabisi Manji yang sudah tak berdaya, wanita yang semula nampak berdarah dingin itu tiba-tiba saja seperti dihinggapi rasa bersalah dan menghentikan serangannya. Setelah mencabik-cabik Manji, wanita itu baru sadar bahwa kemampuannya hanya membawa duka bagi orang lain. Dan sejatinya dia terpaksa karena Anotsu selalu saja memintanya. Sebenarnya Manji sudah biasa nampak lemah tak berdaya seperti itu untuk memancing musuhnya lengah. Namun tiba-tiba si Ririn datang dan tanpa terlihat takut sedikit pun, gadis itu kini berbalik melindungi pengawalnya yang tak berdaya. Bahkan dengan lantang ia menjelaskan apa alasan Manji membunuh banyak orang, membuat Maki mulai memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena kemudian ia memilih untuk pergi, bahkan secara resmi kemudian dia mengundurkan diri sebagai pembunuh bayaran Anotsu. Sedangkan Manji dan Ririn kembali ke saung untuk memasang lagi tangan Manji yang sebelumnya buntung. Keesokan harinya Manji dan Ririn mendapati anggota Itoryu yang dihabisi oleh seorang pendekar yang kemudian diketahui bernama Shira. Dan ternyata dialah salah satu biang kerok yang memakai nama Manji di setiap kali menjalankan aksinya. Bersama dua orang lainnya yakni si botak Gichi dan pendekar wanita bernama Hyakurin yang menunggunya di sebuah penginapan. Hingga singkat cerita, karena mereka memiliki tujuan yang sama, akhirnya Manji pun sepakat untuk bekerja sama melawan komplotan Itoryu. Bahkan Hyakurin sudah mendapatkan bocoran info dari mata-matanya tentang rencana Anotsu yang hari itu akan pergi ke Gunung Takao. Mereka pun berpencar berbagi tugas, sementara Gichi akan berpasangan dengan Hyakurin, sedangkan Shira dan Manji juga Ririn yang tak ketinggalan, segera mengikuti sosok mencurigakan yang mereka kira adalah pemimpin Itoryu dengan benda dibungkus kain berbentuk kapak seperti milik Anotsu. Hingga di jalan yang terbilang sepi, barulah Shira beraksi. Namun tak disangka, dia hanyalah seorang wanita yang diduga sengaja diperintahkan untuk mengalihkan perhatian. Karena setelah itu pendekar Itoryu yang lain seketika bermunculan dari dalam hutan. Bahkan di situ pula muncul mata-mata bayaran Shira yang ternyata telah berkhianat memihak kepada Itoryu. Selain terbongkarnya rahasia keberadaan mereka, di situ pula Manji memahami bahwa sebenarnya Shira dan kawan-kawannya ternyata mau membunuh orang Itoryu hanya demi mendapatkan imbalan. Karena terbukti Shira sama jahatnya dengan mereka. Bahkan ketika Manji masih bertarung di tempat terpisah, sedangkan berdebah itu malah lanjut berniat menggadabah wanita suruhan tadi. Dan meski wanita itu bagian dari pihak Itoryu, namun melihat wanita lemah teraniaya, tentu saja Ririn tak tinggal diam, segera melarangnya. Meski ujung-ujungnya malah Ririn sendiri yang babak belur kena hajar, namun kemudian Shira harus membayar tindakan bodoh itu dengan kehilangan sebelah tangannya. Setelah Arit, berantai milik Manji, akhirnya ikut bicara.
Malam harinya, Manji kembali ke saung untuk mengobati Ririn yang babak belur. Meski gadis itu sempat menghalu, kalau dia menjadi seperti Manji, sudah pasti akan bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa merepotkan orang lain. Sehingga Manji menjelaskan bahwa keahliannya dalam membunuh seperti yang dia lakukan sejauh ini, sebenarnya bukanlah sesuatu yang diinginkannya. Seperti ketika dulu Manji jadi polisi, dia diperintah atasannya untuk menghabisi orang-orang, termasuk salah satunya suami Machi yang membuat adik Manji mengalami gangguan kejiwaan. Namun setelah dia tahu bahwa yang dibunuhnya adalah orang-orang tak berdosa yang mencoba mengungkap kasus korupsi, Manji berbalik menghabisi atasannya sendiri. Begitupun dengan kemampuan menjadi samurai abadi, seakan tak berguna karena ia dapatkan setelah adiknya tak terselamatkan. Namun siapa sangka pernyataan itu akan membuat Ririn merasa bersalah telah menyeret Manji ke dalam masalah pribadinya. Karena ketika keesokan harinya Manji kembali dari warung, yang ia dapati hanya surat dari si Ririn yang telah pergi mencari Anotsu sendiri tanpa ingin melibatkannya lagi. Seakan tamparan yang menyadarkannya tatkala Manji masih mencari alasan kenapa ia dijadikan abadi, namun yang jelas karena itu pula Ririn si anak yatim piatu sejauh ini terselamatkan. Bahkan dia semakin merasa bersalah karena Ririn tak mau Manji mati apabila melawan Anotsu. Karena ia pikir masih banyak orang seperti dirinya yang hanya mampu menangis dalam ketidakberdayaan dan lebih pantas mendapatkan bantuan Manji dengan keabadiannya. Yang pasti meskipun hanya surat yang ditulis oleh seorang gadis remaja, namun kata-katanya mampu mencabik-cabik perasaan Manji, apalagi kalau ia mengingat momen kebersamaan mereka selama ini. Di sisi lain, Anotsu yang telah sampai ke Gunung Takao dibuat heran karena ternyata mantan pelatih resmi prajurit Shogun itu tak pernah berniat untuk bergabung dengan Itoryu. Hingga ketika Anotsu keluar dari sana, barulah ia menyadari bahwa Habaki telah menjebaknya karena ratusan prajurit sudah siap mengakunya. Dengan kata lain, pihak Shogun sebenarnya tak ingin bekerja sama, melainkan bermaksud untuk menghancurkan Itoryu. Begitu juga kesombongan Anotsu. Meskipun pria itu tak mudah begitu saja dikalahkan, bahkan lolos dari serangan gelombang pertama, kini ia dihadang Ririn yang baru saja menemukannya. Namun tentu saja Anotsu tak punya waktu untuk meladeni gadis itu, karena tentara Shogun lain kembali bermunculan, membuat keduanya untuk sementara lari bersama. Sedangkan Manji saat itu dibuat jengkel karena dalam perjalanannya yang buru-buru, masih saja ia direcoki oleh 3 orang anak buah Itoryu. Meski satu persatu mulai berhasil dihabisi, namun samurai cacingan itu sempat terpaksa memutus tangannya sendiri yang nyangkut di senjata mereka. Bahkan Manji dibuat semakin greget tatkala cacing darah sempat ngelag tak berfungsi. Walaupun di saat-saat yang tepat, semuanya kembali normal. Di sisi lain, Anotsu dan Ririn kini terkepung oleh pasukan Shogun. Bahkan Habaki juga berada di sana setelah sebelumnya dia berhasil membantai komplotan Itoryu di markas mereka sendiri. Meski Ririn sempat mengolok-olok mereka karena beraninya cuma keroyokan, namun ketika salah satu prajurit diperintahkan untuk menghabisi gadis itu, di saat yang tepat seseorang melempar shuriken dan ya, Manji sudah berada di sana dengan kemunculannya yang estetik, menimbulkan efek kejut disertai ketakutan yang menjatuhkan moral siapapun lawannya. Kini tak peduli mau Anotsu atau tentara pemerintah, siapapun yang berniat mencelakai Ririn, maka mereka harus bersiap untuk berhadapan dengannya. Untuk sementara, Manji dan Anotsu bertarung melawan musuh yang sama. Walaupun keroyokan, namun satu persatu prajurit Shogun itu berguguran. Hingga suatu ketika Anotsu mulai kewalahan, tiba-tiba perhatiannya teralihkan oleh sosok wanita yakni Otono Tachibana Maki yang ternyata datang untuk memberikan bantuan. Begitupun dengan Manji yang sama kedatangan tamu tadi undang, namun yang ini bukan untuk membantunya, melainkan menambah masalah. Karena Shira yang masih dendam berhasil menculik Ririn yang kemudian berdebah itu membawanya kabur dari medan tempur, memancing Manji agar mengikutinya.
Sementara Habaki yang meskipun menyaksikan hampir semua anak buahnya telah dihabisi oleh Anotsu dan Maki, namun dia tampak santai menyantap bekal makanan. Bahkan suasana sejenak hening ketika tiba-tiba kini giliran grup penembak yang beraksi menggunakan bedil warlock yang apabila sudah dor harus dicolok untuk mengeluarkan selongsong pelurunya. Dan Maki yang terlanjur kena tembak saat melindungi Anotsu kembali membrutal. Namun sayangnya dia harus tumbang setelah ditembak kedua kalinya. Kita tinggalkan sejenak Habaki yang bersiap untuk menghadapi Anotsu. Karena yang lebih gawat ketika Manji sudah menemukan Shira, namun demi keselamatan Ririn yang disandera, mau tak mau samurai cacingan itu harus menuruti permintaan si berdebah buntung untuk membuang semua senjatanya ke dalam sumur. Kini giliran Manji yang memancing Shira agar menyerangnya di atas tebing curug. Karena meskipun tak menggunakan senjata lagi, namun tentu saja dia masih bisa menghabisinya dengan banyak cara. Dan salah satunya yakni dengan cara mengajaknya berguling bersama, membiarkan Shira terperosok ke jurang meninggalkan pedangnya beserta Manji yang tentunya berhasil pegangan ke batang pohon. Sementara Shira yang bergelantungan di akar, alih-alih minta ampun apalagi minta maaf, berdebah itu masih sempat-sempatnya sesumbar. Hingga akhirnya di curug itu pula Shira menemui ajalnya. Begitu juga dengan Habaki sudah memejamkan mata untuk selamanya tatkala Manji kembali untuk menamatkan misinya, yakni melawan Anotsu Kagehisa. Meski keduanya sama-sama mengalami luka parah, namun pertarungan tetap berlangsung sengit. Dan tentunya Manji bukanlah lawan tanding Anotsu yang sampai kapanpun takkan menang meski bermain curang sekalipun. Karena ketika Anotsu nampak sudah tak berdaya, Manji memberikan kesempatan kepada Ririn untuk menghabisinya. Namun provokasi Anotsu berhasil membuat gadis itu ragu, bahkan terlambat melakukannya, memaksa Manji menjadikan dirinya tameng hidup agar Ririn bisa menamatkan misinya sendiri. Dan meski terluka parah bahkan ditangisi oleh Ririn, namun Manji tetap hidup sehingga cerita ini pun tamat dengan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Gil turunan Mandala pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.